Konnichiwa minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Tito Herdianto. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam keadaan sehat dan juga pastinya selalu bersemangat. Kali ini saya mau ngebahas suatu perbedaan antara Indonesia dan Jepang. Pastinya kalau misalkan kita ngomongin dua negara ini, udah pasti teman-teman semua udah tahu semua, pasti banyak sekali perbedaannya. Tapi di sini saya ingin memberikan pengalaman saya, perbedaan Indonesia dan Jepang yang lebih saya rasakan itu kan. Di YouTube juga kan banyak perbedaan Indonesia dan Jepang, tapi kebanyakan ini memang berdasarkan data dan berdasarkan berita-berita. Nah, saya di sini ingin menceritakan pengalaman yang saya rasakan selama di Jepang ini. Apa sih perbedaannya yang saya rasakan ketika berada di Indonesia dan juga di Jepang? Pertama kali kita datang ke Jepang, kita pasti akan kaget dengan banyak hal, budaya, suasana, dan pastinya ketika kita pertama kali datang ke Jepang ini pasti jauh sangat berbeda dengan Indonesia. Nah, yang paling berbeda yang saya rasakan itu ketika saya pertama kali datang ke Jepang sebagai warga asing, yang paling saya rasakan itu kalau di Jepang ini orangnya ini cuek-cuek. Jadi kalau misalkan di Indonesia itu kan kebanyakan orangnya itu ramah-ramah ya, bahkan kita belum saling kenal aja kita bisa ya saling senyum atau saling sapa. Nah, kalau di Jepang itu nggak seperti itu. Jadi kebanyakan kalau kita nggak nyapa duluan, mereka akan cuek aja gitu, nggak kayak kita ingin kenalan atau gimana. Kalau di Jepang ini mereka lebih ke ngurusin diri sendiri gitu kan. Kalau orang lain ya terserah mereka. Kebanyakan yang saya rasakan tuh seperti itu. Seperti pertama kali pas saya masuk ke perusahaan pun gitu. Dulu pas saya masuk perusahaan itu pertama kali nggak ada yang nanya, nggak ada yang ngajak ngobrol atau gimana. Hanya sedikit sekali orang-orang yang mau ngajak ngobrol, misalkan kayak saya kan merokok di tempat ngerokok, baru ada yang ngobrol. Sedangkan kalau misalkan kita ingin cepat belajar atau ingin cepat bisa bahasa Jepang, kita ini harus sering komunikasi dengan orang Jepang. Tapi meskipun begitu, banyak juga orang-orang Jepang yang ketika kita udah bisa kita ajak ngobrol, kita udah sering komunikasi, itu mereka tuh baik-baik. Nah, makanya hal yang pertama kali saya rasakan di Jepang itu kesepian, Bray. Biasanya kan kita di Indonesia nongkrong, ngopi, ketemu sama teman, di sini itu kita kesepian. Nah, buat ngisi kesepian itu, untungnya saya nemuin satu aplikasi namanya aplikasi Snack Video. Di situ tuh banyak video-video menarik. Jadi kalau saya sepi nih, kalau lagi gak ada kegiatan, saya nonton video-video di aplikasi Snack Video itu. Dan juga saya bikin konten-konten tentang Jepang juga di aplikasi Snack Video. Karena kalau misalkan libur kan sepi, jadi saya ngapain ya gitu kan. Selain saya bikin YouTube, saya juga bikin konten di Snack Video tentang suasana Jepang, tentang hal-hal menarik tentang Jepang. Nah, kalian juga bisa bikin konten-konten di aplikasi Snack Video itu. Apalagi sekarang lagi ada event waktu snack berkarya. Jadi kalian kalau misalkan mau bikin video di aplikasi Snack Video, kalian tinggal kasih hashtag waktu snack berkarya. Kalian juga bisa follow akun Instagram Snack Video Official. Di situ banyak sekali video-video menarik yang bisa menghibur kalian semua. Untuk perbedaan yang selanjutnya, kalau di Jepang ini kita ngomongin transportasi itu jauh berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia, orang lain ini kita sendiri pun kadang-kadang lebih suka naik kendaraan pribadi daripada naik kendaraan umum. Karena tahu sendiri kan di Indonesia ini masih banyak, mungkin ada juga yang sudah nyaman, tapi masih banyak kendaraan transportasi umum ini yang kurang nyaman. Terus juga budaya di kita, kadang-kadang ada yang merokok juga di kendaraan, kadang-kadang nggak bisa ngejar waktu karena yaitu macet, yaitu karena orang-orang lebih seneng kendaraan pribadi, motor, mobil dibanding kendaraan umum. Jadi akibatnya macet dan juga berdampak pada polusi udara juga kan, apalagi di Jakarta. Teman-teman sendiri mungkin udah tahu ya. Nah, kalau di Jepang itu berbanding terbalik. Kalau di Jepang ini, orang Jepang ini lebih seneng naik transportasi umum atau transportasi massal seperti kereta, bis. Karena selain nyaman, yang lebih utama lagi itu bisa tepat waktu. Di sini kalau kita ke halte bis, kita ikut misalkan mau pergi ke Tokyo, kita naik bis dulu. Kita lihat jadwal, kalau jam segitu pasti tepat jam segitu. Paling telat 2-3 menit doang gitu kan. Kalau kita naik kereta pun sama. Jadi kalau misalkan kita mau pergi ke Tokyo nih, kita pengen nyampe jam 11, kita tinggal hitung-hitung aja. Berangkatnya kalau di peta itu ya, di Google Map itu 50 menit, jaraknya nggak akan jauh dari 50 menit. Dan yang lebih unik, saya pernah tuh kejadian pas naik kereta, terus keretanya delay 5 menit doang. Itu sampai ada pemberitahuan meminta maaf.
saking orang Jepang ini menghargai waktu gitu kan. Yang bikin saya kaget juga budaya buang sampah di sini. Kalau di Indonesia masih banyak orang-orang yang kadang-kadang dari mobil buang sampah lempar keluar jendela, atau kita buang di mana aja gitu kan. Kalau di Jepang ini itu sangat detail sekali masalah pengolahan sampah. Kalau misalkan kita pergi kemana nih, kita mau ke Tokyo atau mau kemana ya gitu kan, kita beli makanan, kalau beli minuman kita gak diminum di situ, kita minum di jalan, di mana sampahnya pasti botolnya kita bawa pulang, kalau nggak sampai nemuin tempat sampah lagi. Jadi di sini tuh kalau ada Jidohang Baiki namanya, tempat beli minuman otomatis, di situ pasti ada tempat sampahnya. Jadi kalau misalkan di Indonesia kita masih banyak yang buang sampah sembarangan, di Jepang ini sangat tertib sekali masalah sampah. Sekarang bayangin, buang sampah aja itu ada jadwalnya. Dari Senin, kalau di tempat saya nih ya, hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu kalau misalkan bukan hari itu, kita gak bisa buang sampah. Jadi sampah juga dibagi, sampah plastik, sampah kaleng, botol aqua itu, botol aqua, tutup botolnya dipisah, mereknya juga dipisah. Dan untuk buang plastik hari apa, untuk misalkan sekarang buang kaleng hari apa, itu di Jepang ini udah semuanya itu menuruti aturan seperti itu. Kalau di Indonesia masih jauh lah ya seperti itu. Kita juga bahkan bisa lihat botol-botol disolokan itu udah biasa kalau di Indonesia. Nah, itu 3 perbedaan budaya di Jepang dan di Indonesia yang bikin saya kaget waktu saya pertama kali menginjakan kaki di Jepang. Mungkin dibilangnya ya karena kita di Indonesia ini terbiasa dengan budaya seperti itu, dan di Jepang budayanya seperti ini, pasti kita merasakan suatu perbedaan yang pastinya bikin kita kaget. Tapi di luar semua itu, setiap negara ini punya perbedaan masing-masing. Kita juga nggak bisa menyalahkan di Indonesia budayanya seperti ini, di Jepang budayanya seperti ini, karena semua itu ada alasannya, Bray. Misalkan sekarang dari transportasi di Jepang ini, karena udah nyaman, karena semuanya udah sistematis, udah yang mendekati sempurna ya semuanya. Jadi orang-orang Jepang juga lebih memilih naik transportasi umum. Kalau misalkan di kita ini kan, mungkin kalau misalkan kendaraan umumnya baik, bersih, nyaman, tepat waktu, pasti orang-orang juga lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum daripada naik kendaraan pribadi. Dan untuk masalah kebersihan, ini patut dicontoh banget sama kita ini di Indonesia. Kan sekarang ini banyak orang-orang yang pergi ke Jepang. Mungkin dari sekian ribu orang yang berangkat ke Jepang, ketika mereka pulang harusnya sih bisa merubah minimal lingkungannya untuk mulai memperhatikan lingkungan. Karena segala sesuatu juga kan kita mulai dari diri sendiri ya. Di Jepang, anak kecil ini kan, anak TK, anak SD itu kan kalau berangkat sekolah itu pada jalan kaki tuh. Ada hari-hari tertentu mereka tuh bawa plastik sama bawa penjapit buat sampah. Jadi mereka sambil jalan itu sambil mengutin sampah. Dan setelah saya tanya-tanya ke teman-teman di perusahaan saya, ternyata Jepang juga emang dulu punya masalah dengan sampah. Tapi mereka bukan hal yang mudah juga ya merubah dari budaya yang buruk menjadi budaya yang sekarang ini, bukan hal yang mudah juga. Nah, mengapa di Jepang bisa tapi di Indonesia gak bisa? Saya rasa kalau misalkan kita semua sadar, karena semuanya kan kembali dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk mencintai lingkungan, untuk buang sampah pada tempatnya. Kita mulai, misalkan di rumah kan sebenarnya sih hal yang mudah, tapi dijalankannya sulit. Karena sesimpel itu loh, kita buang sampah pada tempatnya. Kalau misalnya gak ada tempat sampah, kita bawa pulang. Kenapa orang-orang Indonesia yang berangkat ke Jepang bisa tertib di Jepang, tapi saya punya teman orang Jepang yang tinggal di Indonesia, mereka juga malah ikut budaya Indonesia. Misalkan di Jepang ini biasa tepat waktu, orang Indonesia juga di Jepang menjadi ikut gitu loh budaya sini. Mereka berangkat ke Jepang, di Jepang jadi tepat waktu atau misalkan jaga kebersihan. Tapi begitu orang Jepang pindah ke Indonesia, malah orang Jepang juga dia melanggar aturan juga di Indonesia. Terus juga kadang buang sampah sembarangan juga. Saya ada teman-teman orang Jepang di Indonesia seperti itu. Jadi entah mungkin negaranya kah yang bisa merubah itu semua, atau misalkan kembali lagi ke kesadaran diri kita sendiri. Jadi harapan saya teman-teman yang nonton video ini, sedikit usaha dari saya untuk
sharing pengalaman saya di sini. Mungkin bisa diambil hal yang bagusnya dari Jepang, bisa diaplikasikan di Indonesia. Jadi semuanya tetap semangat. Yang ingin segera ke Jepang, semoga cepat berangkat ke Jepang. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di sharing pengalaman saya di video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow Instagram saya Tito_Herdianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.